Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner yang saya cintai, hari ini kita akan membuat ayam goreng ungkep ya. Bagaimana caranya dan bahannya apa saja? Yang pertama tentu ayam potong ya. Ini ayam negeri yang sudah dipotong-potong sebanyak 2 kilo. Potong besar kecilnya sesuaikan dengan selera sobat kuliner tentunya ya. Oke, untuk bumbunya kita siapkan 10 buah bawang merah ya. Untuk berikutnya bawang putih, kita siapkan bawang putih sebanyak 10 biji juga, silahkan bisa disesuaikan. Kemudian kita siapkan juga potongan jahe ya, beberapa biji. Kemiri sebanyak 5 buah ya, nanti bisa disangrai atau digoreng. Kemudian adalah kunyit ya, dan lengkuas ya, sebanyak itu. Ada 1 sendok makan micin, 2 sendok makan garam, 2 sendok makan ketumbar, dan tambahkan gula ya sesuai selera tentunya, bisa 1-2 sendok, dan tentu ada kaldunya, bisa disesuaikan juga 1 sendok makan atau 2. Kemudian kita siapkan juga santan ya. Ini kemudian kami siapkan santan yang sudah jadi, lebih praktis ya, 1 bungkus saja sebanyak 65 ml. Kemudian kita siapkan juga daun salam ya, sebanyak bisa 5-10 lembar ya, sesuai selera tentunya ya. Kemudian ada serai ya, sebanyak kurang lebih 4-5 batang ya, dan daun jeruk sebanyak 10 lembar kurang lebih. Bisa disesuaikan juga tentunya ya. Kemudian bumbu tadi ya, ada jahe, ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih dan sebagainya, kita akan tumis, kita akan haluskan, ditambah dengan santan kelapa tadi ya. Kita biar mudah membuatnya menggunakan blender ya. Tapi kalau mau diulek pun monggo pakai ulekan biasa. Kita blender sampai halus ya. Setelah halus kita sisihkan ya. Kita siapkan perlengkapan berikutnya. Kita siapkan wajan atau panci sesuai selera, ada sebanyak, kita tuangkan sebanyak 5 sendok makan minyak ya, minyak goreng. Ini fungsinya untuk menumis bumbu halus tadi ya. Lalu setelah panas kita tuangkan tumisan tadi, bumbu tadi yang sudah dihaluskan, kita tumis ya. Apinya cukup sedang, cenderung kecil saja, supaya apa? Hasilnya lebih bagus, lebih merata dan matang semuanya. Jangan terlalu besar ya, nanti akan kosong. Kemudian kita siapkan juga sekitar kurang lebih 700 ml dan bumbu-bumbu yang seperti micin, gula, ada juga kaldu dan sebagainya, kita masukkan. Kita tumis bersama-sama dengan daun salam, daun jeruk dan serai tadi yang sudah dikeprek. Kita tumis ya sampai aromanya keluar wangi. Setelah itu ayam tadi yang kita sudah potong-potong, tentu sudah dibersihkan ya sobat kuliner. Kita masukkan satu persatu, kita tata supaya nanti bumbunya masuk merata ke seluruh lapisan daging ayam yang kita masak atau kita ungkep ini ya. Kita lakukan ungkep. Oke, kita tata ya. Lalu kita akan aduk-aduk supaya bumbu yang kita tumis tadi meresap ke dalam daging ayam ya. Pastikan semua terlumuri supaya bumbunya semuanya terlapisi bumbu tentunya ya. Semua bumbu ini merata dalam daging tadi ya. Setelah dirasa cukup, lalu ini tentu api kecil ya sobat kuliner. Lalu kita tambahkan air tadi. Air yang sebanyak 700 ml ini sebenarnya fungsinya untuk membuat bumbu tadi semakin merata dan supaya ungkepan akan semakin maksimal. Sebanyak 700 ini ya bisa meredam semuanya. Baik. Kemudian kita tutup ya dengan api sedang ya, api sedang dan besar. Kita pastikan dia masak sampai nanti akan muncul
istilahnya airnya itu mendidih. Ya, mendidih. Ya, kita lihat ya. Dengan tutup transparan kita bisa lihat air yang sudah mendidih ya. Kita tutup rapat ya. Kemudian kalau airnya ini sudah mendidih, kita coba pastikan agar ayam tadi bisa tercampur merata. Jadi sobat kuliner bisa sekali mengaduknya ya, supaya tadi bumbu-bumbunya atau tidak sampai kosong juga ayamnya ya. Paling penting memang intinya adalah supaya merata. Lalu kita diamkan ya, diamkan ini, kita ungkep ini selama 2-3 jam tergantung sobat kuliner ya. 2 jam sudah cukup tentunya. Nah, setelah diungkep selama 2 jam kurang lebih, lalu kita masak lagi dengan api yang kecil atau sedang tadi ya. Nah, untuk masak yang kedua ini, yang tadi sudah dimasak pertama sampai mendidih airnya atau bumbunya, untuk masak proses yang kedua ini ya, proses masak yang kedua ini, pastikan ayam kita aduk ya, kita bolak-balik supaya meresap seluruh bumbunya. Berapa lama? Ya, kalau dimenitin mungkin kurang lebih sekitar setengah sampai 40 menit ya, setengah jam, 30 sampai 45 menit lah ya, sampai airnya betul-betul menyusut ya. Dan pastikan dengan menyusut air ini juga semua ayam yang tadinya di atas kita ganti posisi ya, kita ganti, yang atas kita tukar ke bawah, bawah tukar ke atas ya. Ya, setelah dirasa sudah cukup, lalu kita cicipin tentunya ya. Ini bumbunya akan meresap ya sobat kuliner. Lalu kita ambil satu persatu, kita pindahkan ke tempat lain. Fungsinya ini tentu membuat mendinginkan ayam potongan ini yang sudah diungkep dan sudah dimasak ya, sampai kelihatan sekali bumbunya meresap ini sobat kuliner, dan dagingnya empuk. Pastikan ini pasti empuk sobat kuliner. Semua kita pindahkan ke dalam tempat yang kita siapkan dan biarkan dia dingin. Kalau sudah semua kita pindahkan dan kita dinginkan, tentu sobat kuliner ini bisa disimpan ke dalam kulkas atau di suhu ruang biasa. Kalau di kulkas tentu ini sangat praktis apabila sobat kuliner ingin menggoreng ayam sudah diungkep ini, lebih praktis tentunya ya, tidak perlu dibumbui lagi. Kapanpun diperlukan, kapanpun dibutuhkan, maka siap langsung digoreng. Sobat kuliner, dengan diungkep selama 2 jam ini dan masak kemudian sampai air atau kuahnya ini meresap, asat kalau orang Jawa bilang, sampai habis ya, airnya tinggal sedikit menyusut. Tentu ini efeknya adalah membuat daging semakin matang dan mudah untuk dimakan tentunya, digoreng gitu. Lunak tentu dagingnya, lebih pure kalau dibelah itu ya. Warnanya menarik ya, karena ini juga warna cahayanya terasa, kunyitnya ya terasa ya. Oke ya, ini hasil dari ungkepan yang kita buat tadi. Baik, kita dinginkan dan sobat bisa menyimpan ini dalam kulkas, tentunya awet ya kalau sudah seperti ini, sampai beberapa hari, dan sobat bisa nanti di saat membutuhkan untuk digoreng, tentu praktis ya, tinggal ngasih minyak goreng, dipanasin dan diambil lalu digoreng. Baik, kita coba proses berikutnya adalah kita menggoreng. Pastikan minyak gorengnya itu sudah panas ya. Kalau ada alat ukurnya bisa diukur 120 sampai 150 derajat Celcius. Kalau enggak ya kira-kira aja lah, dia sudah panas. Kemudian ayam yang kita goreng masukkan satu persatu. Tipnya sobat kuliner, minyak yang banyak itu akan lebih baik, maka ayam yang kita goreng itu akan tenggelam dan seluruh permukaan itu cenderung lebih merata.
hasilnya tentunya ya merata. Tetapi walaupun begitu tetap harus pastikan kalau beberapa waktu harus dibolak-balik ya, walaupun minyaknya udah banyak pun, karena ayam atau daging ayam yang lama yang tetap di wajan ini, dia tentu akan panasnya lebih ya, nanti akan membuat dia cenderung gosong. Pastikan beberapa waktu dicek dan dibolak-balik seperti itu. Nah, ini hasilnya sobat kuliner, bisa dilihat luar biasa ya, dagingnya warnanya keren ya, dan hasilnya empuk ini tuh ya. Berapa lama disesuaikan dengan tentu keinginan sobat kuliner ya, lama tidaknya, pengen kering atau tidak, itu yang penting. Nah, ini hasilnya sobat kuliner, semua sudah tertata dengan mantapnya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.